Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Apa kabar? Luar biasa. Berikan senyum kepada kanan kirinya, berikan salam yang paling hangat. Katakan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami akan bersama-sama Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami akan menyerukan nama-Mu. Kami ingin bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, sampai kami ada pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu semuanya yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari semua Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita sembah ya dengan hati bersyukur. Kita bawa pujian kita ke hadirat-Nya. Sama-sama katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi-Nya, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Sekali lagi katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur,
berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari kita serukan namanya. Berkuasa, Yes, di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Woo! One, two. Mari kita serukan namanya. Katakan Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang Termulia di bumi di surga, termasyhur termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang Berkuasa di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita pujikan dari awal. Namanya Tuhanku. namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari kita bersorak. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi kita pujikan. Ada kuasa Dalam nama Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan itu setia, amin. Dia enggak akan meninggalkan kita. Dia yang akan terus selalu menolong kita, amin. Yes, Tuhan. Haleluya. Yesus
Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Thank you Lord, Karena kasih kasih-Mu padaku. Mari kita sembah Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari semua Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita, kita sembah Tuhan kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang
segenap hidupku agar indah bagimu. Berikan ucapan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Sampai sekarang kami ada. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami pekerjaan yang baik. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami teman-teman yang baik. Thank you Lord. Kata-kata yang bisa terucap Tuhan, terima. Tidak ada puisi Tuhan yang bisa menggambarkan kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan dalam pekerjaan kami. Engkau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap yang sungguh kita sama-sama nyanyikan. Sekarang ku Allah yang setia dan tak pernah meninggalkan. Yes Tuhan, terima kasih. Perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
kehadiran Kristus di bumi ini adalah kabar bahagia, kabar sukacita, kabar yang luar biasa atas setiap kehidupan kami. Karena ada keselamatan di sana, ada pemulihan, ada anugerah, ada berkat Tuhan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu sudah ditanggung oleh kuasa Tuhan yang sempurna. Pagi hari ini kami mendundukkan diri kami, roh, jiwa, dan tubuh kami di hadapan Tuhan. Sebagai raja di atas segala raja yang akan datang kembali menjemput orang-orang percaya yang bergantung kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami siap dan dipersiapkan oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Wah, suasana Natal sudah mulai menggelora dalam hati kita, amin. Ada kado Natal yang luar biasa, ini nanti akan diundi itu luar biasa saudara. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38, mekaten suraosipun, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jika Maria yang didatangi oleh Gabriel, seorang malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar bahagia, kabar sukacita bagi dunia. Kabar sukacita bagi dunia. Bagi Maria, belum tentu. Kalau kita melihat bahwa seorang perawan harus mengandung, itu sebuah aib bagi ukuran orang-orang. Saudara yang terkasih, tetapi kita tahu bahwa di sini dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perkataan lalu malaikat itu meninggalkan dia itu berarti bahwa Maria dengan malaikat sepakat untuk melakukan atau meresponi tugas dan tanggung jawab sebagaimana Tuhan sudah percayakan bagi Maria dan bagi malaikat. Saudara yang terkasih, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan judul khotbah saya pada pagi ini adalah pribadi yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Saudara yang terkasih, pada waktu itu bahwa Tuhan akan datang sudah diberitakan, sudah dinubuatkan sejak zaman purbakala. Bahkan sejak zaman dahulu kala Kristus harus datang. Kenapa Kristus harus datang? Karena tanpa Kristus manusia akan masuk ke dalam kebinasaan. Manusia tidak akan bisa diselamatkan tanpa Kristus. Manusia tidak akan pernah menikmati surga yang Tuhan sudah sediakan tanpa Kristus. Oleh sebab itu, kalau perjuanganmu selama ini melakoni hidupmu untuk berjuang bagaimana memperoleh surga, sebenarnya itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena kita tahu bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Pagi hari ini, sesuatu yang harus kita cermati bahwa Natal yang dulu terjadi beda dengan Natal yang sekarang. Saudara, maksud saya pada saat ini bahwa
Natal itu harus ada pohon Natal yang indah. Paketan berdatangan karena pesanan Natal. Makanan di rumah-rumah kita orang percaya banyak buah-buahan sudah disediakan, parsel-parsel sudah ada. Tapi pada waktu itu coba kita melihat. Coba kita kilas balik pada waktu kedatangan atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sana ada pembunuhan anak secara massal. Pada waktu Herodes mendengar bahwa akan ada raja di atas segala raja. Anak di bawah 2 tahun harus dibunuh karena ada satu pribadi, ada satu anak yang akan dipersiapkan menjadi raja atas dunia. Saudara yang terkasih, bahkan ada orang Majus yang membawa persembahan dalam perjalanannya yang luar biasa panjang. Menguji keberadaan bintang, menguji keberadaan juru selamat itu dengan berjalan menyusuri jalan-jalan, bahkan kadang-kadang berbagai macam persoalan dalam perjalanan itu dia harus alami. Tetapi orang Majus itu tetap percaya apa yang dipelajari, apa yang sudah diterimanya selama ini, bahwa itu akan terjadi. Dan setelah itu, bahwa orang Majus melihat bintang berhenti. Dan dia percaya disitulah tempatnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudara, ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat. Yaitu Maria. Saudara, kenapa Maria dipilih oleh Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan? Dalam kitab Lukas membicarakan fokusnya tentang siapa itu Maria. Tetapi di kitab Matius secara khusus berfokus kepada siapa itu Yusuf. Maria dan Yusuf tidak bisa dipisahkan. Keluarga yang bagus, keluarga yang mantap, keluarga yang luar biasa, keluarga yang takut akan Allah. Keluarga yang takut akan Allah inilah yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, jika sebagai orang Kristen, kita hanya ber-KTP saja, tidak melakoni kehidupan bagaimana Tuhan kehendaki, maka kita tidak akan pernah melihat rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus dilakukan Maria supaya Yesus benar-benar datang ke dunia? Saudara, Maria adalah orang yang suci. Dia memiliki kesucian, dia memiliki kekudusan. Kudus artinya suci. Kudus artinya bersih. Kudus artinya tanpa tercemari. Saudara, Maria ini seorang perawan yang kudus dan tidak tercemari oleh apapun. Banyak perempuan pada zaman itu, bukan hanya zaman-zaman sekarang. Banyak wanita-wanita yang tercemar oleh berbagai macam keadaan dunia seperti ini. Coba kita melihat bahwa ada wanita yang ketangkap dan kedapatan berbuat zina. Lalu diarak di hadapan Tuhan Yesus Kristus
Dan akhirnya bagaimana harus diadili seperti ini? Apakah dirajam batu? Apakah dilempari batu? Atau bagaimana? Itu membuktikan bahwa ada wanita pada zaman itu juga kelakuannya seperti itu. Tetapi Maria bukan seperti itu. Wanita yang dipersiapkan oleh Allah adalah wanita yang berkarakter. Wanita yang takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, melakukan yang benar di mata Tuhan. Kalau kita melihat pada waktu Tuhan mendatangi seorang perempuan Samaria. Pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus berkata kepada seorang perempuan Samaria, "Aku beri minum." Dan perbincangan itu ternyata perempuan Samaria sudah memiliki 5 suami. 5 suami, tetapi pada saat itu dia hidup bukan dengan suami. Saudara, betapa hal yang menganggap itu biasa. Perkara seperti ini ternyata bukan hanya terjadi pada saat ini, tetapi pada zaman Maria pun mengalami seperti itu. Tetapi kita tahu bahwa Maria seorang perempuan yang kudus. Seorang perempuan yang suci. Seorang perempuan yang melakukan kehendak Tuhan. Kita percaya pada saat ini bahwa kita hidup di zaman modern. Di zaman yang serba canggih. Kita bisa sembunyikan apa saja. Di HP kita bisa sembunyikan segala sesuatu. Tetapi Maria bukan demikian. Kita anak-anak Tuhan bukan demikian. Kita sudah terbuka di hadapan Allah. Amin. Saudara yang terkasih, itulah karakter Maria yang Tuhan sangat-sangat sayang atau sangat peduli, perhatikan sebagai sesuatu yang istimewa. Kedua, Maria tunduk kepada Allah. Saudara yang terkasih, pada waktu malaikat datang mendekati Maria, pada waktu Tuhan atau malaikat datang mendekati Maria, Maria bisa saja menolak. Jika dipikir-pikir bahwa engkau akan mengandung sementara Maria belum punya suami, engkau akan hidup seperti ini. Seandainya Maria menolak, bisa saja. Seandainya keinginan Maria pada waktu itu, aku tidak mau, bisa saja. Aku mau hidup wajar-wajar. Jadi wong Kristen niku ora usah terlalu suci. Seringkali seperti itu kita mendapat di tengah-tengah dunia yang kumuh seperti ini. Bahwa kita tahu kalau ada orang kudus justru dienyek-nyek. Di sana dienyek, di sini dienyek. Tetapi pada saat itu pun Maria meresponi apa yang Tuhan kehendaki. Ketundukan akan Allah itu membuat Maria diperkenan Allah untuk merencanakan, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang terkasih, menikmati hidup tanpa ada tantangan itu sangat-sangat mudah. Pak Gembala seringkali sampaikan sesuatu bahwa kadang-kadang manusia itu harapannya, tujuannya dan sebagai harapannya itu hanya dikubur di batu nisan. Tapi saudara yang terkasih, sesuatu yang baik yang pada saat ini kita sedang cermati bahwa
ketundukan kita kepada Allah itulah yang membuat kehidupan kita diberkati oleh Allah. Jika kita melihat Maria, Maria harus menghadapi resiko-resiko. Omongan-omongan, bukan hanya omongan. Bukan hanya tantangan Maria itu bukan hanya omongan temannya, wah hamil di luar nikah loh. Kamu ini perawan tetapi ternyata kamu hidupnya melok sekolah minggu, nyanyi-nyanyi muji Tuhan, setiap minggu ke gereja, setiap kata-katanya manis, mulutnya manis sesuai firman Allah. Tahu-tahu kowe kok amil. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebuah hentakan yang luar biasa bahkan dia hadapi 9 bulan 10 hari. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dia hadapi di tengah-tengah teman-temannya. Dia harus tanggung risiko. Tetapi bukan hanya itu yang dihadapi oleh Maria. Kalau kita melihat di penguasa itu, Herodes mencari seorang anak yang dimana dinyatakan bahwa itu sang juru selamat. Nasibnya pun akan mengalami masalah. Jiwanya juga menghadapi masalah. Seandainya Maria tidak tunduk di bawah kaki Tuhan, saya percaya bahwa Maria ini akan menjadi pribadi yang stres. Kalau beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang stres. Karena apa? Karena seharusnya begini tidak begini, seharusnya begitu tidak begitu. Menghadapi jemaat saya sudah elos-elos, saya sudah besuki, saya sudah dorong-dorong tidak mau ke gereja. Bahkan menyalahkan saya sudah begini-begini, aku tidak begini dan begitu. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Maria dengan ketundukan akan Allah, membuat Maria dalam proses yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa pribadi yang menguji setelah mendengar kabar. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang terkasih, bahwa Maria setelah berbincang-bincang dengan malaikat, bahwa engkau akan mengandung, engkau akan dipenuhi Roh Kudus, engkau akan melahirkan seorang anak, engkau akan namakan Yesus. Saudara, akhirnya Maria pergi ke saudaranya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kehadiran Maria di tempat keluarga Zakaria membuat Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kehadiran Maria di rumah Zakaria dan Elisabet di sana ingin melihat bahwa kalau malaikat datang kepadaku, ada hubungannya dengan Elisabet yang sedang mengandung. Seorang pribadi yang pemandul, tetapi Tuhan memilih dia untuk melahirkan seorang Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam setiap kehidupan kita pasrah. Pasrah dalam segala sesuatu pasrah. Tapi seringkali kepasrahan kita karena kita tidak mau berjuang, tidak mau melakukan sesuatu. Padahal iman itu pasti akan ada ujian.
Iman itu pasti akan teruji dalam setiap kehidupan kita. Seandainya saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa betul bahwa Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita? Kita terus pikirkan hari demi hari. Kita nikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Apakah senantiasa kita punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Allah? Setelah saya dibaptis, apakah kehidupan saya mulai ada proses perubahan yang baik atau tidak? Jika perubahan proses itu hanya ditunjukkan kepada orang, itu berarti bahwa proses keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu ternyata ada gangguan, ada masalah, ada hal yang harus dibereskan dalam kehidupan kita. Orang Majus menguji, apakah benar perjalananku akan menemukan Sang Juru Selamat? Dan dia mempersembahkan emas sebagai bukti persembahan untuk kemuliaan nama Allah. Maria pergi ke Elizabeth 3 bulan di sana, menguji apakah sampai firman yang saya terima itu ada kebenarannya yang hakiki atau tidak. Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan rohani kita selalu dan selalu bagaimana kita terus ingin melihat Allah dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Natal yang pada saat ini akan segera kita rayakan, esensi yang penting bahwa Kristus telah mati, telah hadir di bumi, sudah menjadi korban dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Ini adalah pribadi Maria. Kalau kita melihat pribadi Yusuf, saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yusuf juga memiliki pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Karakter Yusuf sangat begitu menarik perhatian Allah sebagai seorang Bapa Yesus Kristus yang akan dipersiapkan sebagai pribadi yang luar biasa. Karakter Yusuf, kalau kita melihat pada saat ini, bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kalau melihat kita membaca di dalam Matius tadi, bahwa Yusuf sangat tulus hati. Tulus hati itu bersih hati, jujur, tidak pura-pura. Berapa banyak kita dalam bermain kehidupan seringkali berpura-pura. Padahal Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita apa adanya. Ada apa adanya, bukan ada apanya. Ikhlas dalam menjalani kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan harus ikhlas. Sebagai anak Tuhan harus ikhlas dalam segala sesuatu. Karena itu yang Tuhan kehendaki.
Apapun yang pada saat ini sedang kita hadapi, kita mencoba menikmatinya dengan ikhlas. Tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, kita harus bersikap ikhlas dalam menghadapi. Menghadapi suami, ikhlas. Menghadapi istri, dengan ikhlas. Menghadapi mertua, dengan ikhlas. Dengan ikhlas itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang Kristen tidak ikhlas. Ibadah datang, pegang HP, ada khotbah, EGP. Emang gue pikirin. Saudara, yang sepenting nongol, sepenting ikut ibadah, tapi bermain dejit. Saudara yang terkasih, lakukan dengan ikhlas. Oh, pengkhotbahnya Mas Pri, main. Ya, orang ikhlas, ikhlas lah ya. Ikhlas, ya, amin. Saudara yang terkasih, Yusuf ini ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Pada waktu Tuhan berkata, engkau harus pergi ke Mesir. Kadang menggendong Maria, Maria kandungannya belum sembuh total. Saudara ya, dia harus pergi ke Mesir, gendong bayi di sana, menuntunnya. Dengan ikhlas dilakukannya. Tuhan, iki burung dadi bojoku loh. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan ikhlas. Bahkan Yusuf, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, tidak bersetubuh sampai kelahirannya. Urung oleh loh. Lapo-lapo urung oleh. Tetapi Yusuf dengan ikhlas. Bukan memandang Maria, Yusuf menjalani. Tetapi memandang Tuhan sebagai pribadi yang memilih Yusuf. Yusuf tulus. Itulah yang membuat Yusuf Tuhan senang. Tuhan memakai Yusuf untuk dipersiapkan. Ikhlas dalam segala sesuatu, enggak ikhlas. Saudara ya, enggak boleh, kita harus ikhlas. Apapun yang terjadi ikhlas. Mbak Kris pernah ngomong begini, wis tak ngene. Kok ya, ikhlas. Semua itu harus ikhlas. Itu menguji karakter kita, menguji karaktermu, menguji semuanya, diuji dalam segala sesuatu. Kau melayani Tuhan atau melayani manusia? Melayani Allah. Lah iya, ikhlas. Ngedepi wong ngene iki angel, ora masalah, ikhlas. Lakukan dengan tulus. Hanya kepada Allah. Maka semuanya akan berjalan mulus. Karena itulah yang Tuhan akan lakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Yusuf ikhlas, Yusuf tulus. Berapa banyak laki-laki yang bulus. Saudara yang terkasih, acara termehek-mehek itu, saya pernah melihat itu termehek-mehek. Wah, saudara, lihat wong wedok ayu, lali bojone, lali pacare. Sing hari dipersiapkan ameh nikahan. Wah, berubah seketika karena acara termehek-mehek. Berarti yang salah acaranya yang salah. Jika seandainya, ini kan jebakan. Tapi ternyata karakter yang tidak tulus, hanya hal kecil terjebak, saudara ya. Saudara yang terkasih, tetapi pribadi Yusuf begitu luar biasa. Di samping itu, pada waktu mimpi Tuhan sampaikan sesuatu kepada Yusuf, dan Yusuf mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Seorang yang bijaksana selalu mempertimbangkan segala sesuatu. Keputusan yang dulu, yang sudah saya putuskan di hadapan Allah, sekalipun berat rasanya, aku lakukan dengan komitmen. Karena di suatu saat nanti,
suatu hari nanti. Satu hari lagi, pasti Tuhan akan membawa kita melihat rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Perjalanan kita sebagai orang percaya, selalu bagaimana kita mempersiapkan diri kita, supaya dalam kehidupanku nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan hadir di mana kita berada. Saudara, saya itu suka ngopi bersama teman-teman. Tetapi ngopi kita harus ada aturan. Aturannya bahwa sekalipun dimanapun kita berada, ngopi kita bisa ngobrol ngalor ngidul. Tetapi ada poin-poin firman Tuhan. Sekalipun itu di tengah-tengah orang haji, orang-orang yang seperti itu. Tapi justru di sana bisa ada sampaikan firman. Kadang-kadang kita agak sedikit berdebat, tapi kita tahu bahwa tujuannya bahwa Kristus harus disampaikan dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, di samping Yusuf itu bijaksana, Yusuf taat. Di akhir kalimat di dalam firman Tuhan, karakter Yusuf adalah taat. Saudara yang terkasih, sangat berat jika kita lakukan kata taat saja. Tapi apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka Tuhan akan menolong kita. Dalam Lukas 1 ayat 6, Lukas 1 ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Elisabet Zakaria dipersiapkan oleh Allah untuk melahirkan seorang anak, Yohanes Pembaptis, yang dipersiapkan oleh Allah mendahului Yesus pada waktu itu. Dan ternyata Elisabet dan Zakaria adalah benar di hadapan Tuhan. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Rasul Paulus pada waktu ditangkap oleh Allah dalam perjalanannya ingin membunuh orang-orang percaya. Di sana Rasul Paulus menemukan pribadi yang sesungguhnya. Menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang aku lakukan selama ini ternyata salah. Tetapi pada waktu aku bertemu Tuhan, aku temukan kehidupanku yang baru. Dan akhirnya Rasul Paulus melakukannya dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan ketundukan akan Allah. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami tantangan dan penganiayaan. Tetapi Kristus di dalam hidupnya tidak akan terkalahkan oleh apapun. Mari kita memiliki sikap pribadi-pribadi yang seperti ini. Karena itulah yang akan Tuhan buat kita berkenan kepada Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan, Roh Kudus yang bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Supaya firman itu benar. Supaya firman itu lebih tajam dalam segala sesuatu. Supaya ketundukan kami akan Engkau menjadi sempurna. Karena kami tahu Tuhan di akhir zaman ini banyak sekali tantangan yang kamu harus hadapi. Yang kami harus hadapi. Tapi kami tahu penyertaan Tuhan sampai kepada kesudahan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ya. Kita
diberkati oleh firman yang disampaikan oleh Mas Pri, Pak Supriyanto, jauh dari tempat ini, 1,5 jam, menjadi pribadi-pribadi yang mau dipersiapkan lebih lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada satu pesan yang sangat sederhana. Mari kita jalani segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya, mungkin kita hari-hari ini, mungkin kita berkata, kenapa aku harus menghadapi seperti ini? Ya, apakah itu masalah apalah saya tidak tahu, tetapi ternyata kalau kita tidak tulus, kita tidak ikhlas, itu ada unsur-unsur bersungut-sungut. Ya, ketidakrelaan, padahal itu sebetulnya kita sedang dibentuk untuk menjadi serupa dengan Dia. Mau belajar untuk tidak bersungut-sungut, mau belajar untuk supaya tetap tahan menghadapi ujian, pencobaan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu saat dicobai, Dia tidak berbuat dosa. Ya, tidak ada persungutan yang keluar dari Tuhan Yesus. Dia adalah role model, keteladanan yang layak diteladani pada hari-hari ini. Untuk kita bisa ketemu sang mempelai pria surga yang kudus. Pagi ini kita didandani oleh firman Tuhan, dipercantik oleh firman Tuhan manusia batiniah kita. Saya tidak tahu ya tentang sehari-hari ini menjelang 2021 atau mungkin 2021 ini kita banyak ya sambil menantikan pertolongan Tuhan, kita melakukan banyak hal yang tadi ngomel, sungut-sungut dan lain sebagainya. Yusuf itu hampir tergelincir dia. Wah, kok seperti ini? Dan dia baru membatin loh, merencanakan mau pergi meninggalkan Maria. Tapi Tuhan itu adalah terang yang tak terhampiri. Melihat kedalaman hati Yusuf, sehingga pada waktu Yusuf tidur, malaikat Tuhan atau teofani istilahnya menjumpai Yusuf dalam bentuk mimpi. Yusuf dampingi Maria. Sampai akhir cerita selesai, ya Yusuf tidak didapati bersungut-sungut. Maria berkata, jadilah apa yang menurut kehendak Tuhan yang terjadi. Hari-hari ini Bapak Ibu, mari kita lebih banyak berdoa. Besok Minggu kita sudah merayakan Natal bersama-sama. 3 sesi, jam 7, jam 9, jam 11. Lebih tertib lagi prokesnya dilaksanakan. Kita bantu pemerintah. Nanti jam 9 anak-anak kita. Ya, cucu saya yang pertama kali datang ke gereja itu di pojok itu cucu saya. Ya. Jadi saya bahagia karena bapaknya bilang, tak jahit masuk ruangan ya Bi, supaya untuk ngetes ini kalau mendengar musik. Yang musik ini sekarang bagus sekali. Kira-kira rewel apa enggak? Ya. Nanti juga ikut merayakan Natal walaupun dia tidak tahu apa itu Natal. Tapi ya orang tua mengantar anak juga untuk beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, semusim berlalu, namun Dia tetap setia menyertai kita. Lagu ini sangat indah, nyanyikan dengan sepenuh hati, sepenuh perasaan. Setiap pujian dijiwai, supaya hadirat Tuhan itu, kalau kita sedang tidak tulus, dikuduskan hati kita. Ya, misalnya nanti malam Dia datang, ya misalnya Dia datang, kita didapati tak bercacat seperti Maria. Ya, semusim. Tak pernah lalu
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh Ku bersyukur. Mari jemaat nikmati makna pujian ini, nikmati. Bolehlah kita jemput berdiri bersama-sama. Semusim Semusim harapanmu turun atas semua pemain musik, atas kami semua WL Singer. peliharaku, Kasih dan setiamu, kasih memampukan kita untuk tidak ngomel, memampukan kita untuk tidak bersungut-sungut. Ayo, katakan lebih luas, lebih luas. lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa, Kebaikan-Mu persiapkan mutiara-mutiara yang indah, jiwa-jiwa para pelayan Tuhan. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lagu ini sangat indah sekali, sangat indah pujian ini. Amin. Semusim berlalu, Semusim ayo kita lewati bersama-sama. Kita akhiri bersama-sama dengan merayakan Natal untuk anak-anak nanti. Untuk kita yang dewasa tanggal 26. Oh, kasih, kasih. dan setia-Mu tak pernah layu Tak pernah layu di keluargaku, di gereja ini. Lebih luas, lebih luas. Lihat hati kami, bersihkan hati kami. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sekali lagi. Semusim berlalu, semusim dari waktu ke waktu apa. Semusim berlalu, Sampai mendarah daging, menjadi jiwa bagi kami, menjadi pengabdian bagi kami lebih lagi, dengan tulus, dengan hati yang suci seperti Maria, seperti orang-orang Matius, seperti Yusuf, seperti Elizabeth. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di keluargaku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. lebih luas, Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. hari ini Kau curahkan
pada kami sebuah hati dan kehidupan yang suci, yang tulus, yang kudus, yang rela dibentuk pada hari-hari ini, yang semakin serupa dengan mempelai pria surga yang maha kudus, yang sewaktu-waktu datang menjemput kami, berhiaskan kekudusan dengan mengenakan jubah pujian. Itulah gerejamu yang datang pada kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, bahwa Tuhan sudah melayani firman. Tahirkan hati hidup kami sebelum meninggalkan tempat ini. Selama tahun 2021 atau sepekan ini didapati kami bersungut-sungut, kami berbantah-bantah. Mungkin kami sedang dalam proses kepompong pada hari-hari ini untuk lahir kupu-kupu yang cantik, yang berterbangan, yang terbang dengan sayapnya, dengan warna-warni. Tuhan Yesus, pengampunanmu turun, urapanmu turun di tengah-tengah kami. Keluarga lepas keluarga akan mengantarkan putra-putrinya nanti sebentar jam 9 untuk merayakan Natal gereja anak Flame Sisi. Beracaralah di sana Bapak, seluruh panitia, seluruh pengurus, semua yang melayani, semua yang hadir. Kau tangkap, kau jamah dengan kau mengatakan bahwa semua kami mereka adalah milik kesayangan. Menyerahkan perayaan Natal nanti tanggal besok Minggu jam 7, jam 9, jam 11. Tuhan, kalau boleh kami minta cuaca terang. Berkati panitia bagi dan berkati semua yang sudah persiapkan untuk melayani. Kuduskan seluruh fasilitas yang ada. Betul-betul kami berjumpa dengan Raja di atas segala raja yang dirayakan hari kelahirannya 2000 tahun yang lalu pada minggu-minggu seperti ini. Ya Rama Masyarakat, beri keamanan, damai sejahteramu, kesejahteraanmu turun atas kota ini. Kota-kota di Kabupaten Pati, kota-kota di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di negeri ini adalah negara Tuhan Yesus hadir. Beri kesempatan gerejamu untuk merayakan Natal. Jiwa-jiwa baru yang belum berani datang ke rumah Tuhan juga, yang sudah berjumpa dengan Engkau ingin merayakan Natal juga, Engkau lawat Tuhan Yesus. Karena Tuhan lah yang memiliki jiwa-jiwa itu. Seluruh bentuk yayasan, seluruh bentuk institusi, yayasan, gereja, apapun lawat mereka yang sedang merayakan Natal. Di rumah sakit, di rumah tangga, mereka yang sedang terbaring karena sakit tidak bisa datang ke rumah Tuhan juga dengan hati limpah syukur bisa merayakan Natal. Dan kami bersatu sepakat mengikat semua tipu daya iblis yang mau menghalang-halangi acara nanti jam 9 maupun besok Minggu atau Natal-Natal di tengah minggu sampai akhir tahun, ibadah tutup tahun juga nih, tahun baru, ibadah tahun baru juga Tuhan kau beracara dengan indah. Keluarga-keluarga yang sedang merencanakan untuk pulang ke kotanya masing-masing, termasuk ke Kudus, Tuhan kau memberkati. Kami ikat jadi satu semua pekerjaan musuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua tipu daya iblis kami ikat, kami buang ke jurang maut. Dalam nama Yesus kau ganti dengan hadirat-Mu Raja damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami kau beri kepada kami karunia untuk menikmati Natal begitu indah tahun ini, kebaktian awal tahun yang indah. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita semua sudah berlari ke rumah Tuhan merayakan Sabat. Kita percaya bahwa hari Sabat ini adalah hari yang suci, hari yang kudus, hari yang mulia, hari kenikmatan Tuhan. Maka terimalah kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit
dalam perjalanan hidup kita. Dan terimalah milik pusaka Yakub, karena kita semua adalah keturunan daripada Bapak Abraham. Mari kita bersama-sama menerima berkat Abraham. Oleh karena pengorbanan Kristus, maka berkat Abraham itu menjadi bagian kami. Dan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Allah Roh Kudus mengambil alih, memimpin kami kepada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan ujung-ujungnya Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Berkatilah keluarga lepas keluarga, keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang cinta Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bisa melewati tahun ini, tahun-tahun berikutnya dengan sehat walafiat, roh, jiwa, dan tubuh kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menerima berkat ini dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, selamat pagi.